Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan sedikit tentang hukum penggunaan gravitasi Newton. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 5 dari kelompok 5 yang diketuai oleh saya sendiri, Gracia Cipakiding. Dan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama itu Adit Yuki Pairi, yang kedua Axel Dwi Putra, yang ketiga Mary Rambulangi, yang keempat Olivia, dan yang kelima Supradi Patibang. Adapun bagian materi yang akan kami jelaskan seputar dengan penggunaan hukum gravitasi Newton. Yang pertama yaitu menghitung massa bumi, yang kedua menghitung kecepatan satelit, yang ketiga menghitung kecepatan lepas, dan yang terakhir menghitung kecepatan benda langit mengelilingi matahari. Gravitasi Newton. Pengertian rumus medan arah garis gaya tarik, massa matahari, bumi, bulan, planet Venus, semesta. Contoh perhitungan 6. Teori geosentris. Aristoteles merupakan pemikir dari Yunani yang menyatakan teori geosentris. Teori geosentris menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa. Heliosentris. Nicolaus Copernicus, orang yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa. Pernyataan tersebut dikenal dengan heliosentris. Hukum Kepler. Hukum Kepler bersifat empiris karena diturunkan dari pengamatan tentang gerak planet. Kepler menyatakan 3 hukum tentang peredaran benda-benda angkasa sebagai penyempurna dari pendapat heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Hukum 1 Kepler. Berdasarkan hukum 1 Kepler, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Pengertian aphelion dan perihelion. Titik aphelion adalah jarak terjauh yang dicapai planet selama mengelilingi matahari. Sedangkan kebalikannya ada titik perihelion, yaitu terdekat dengan matahari. Hukum 2 Kepler. Berdasarkan hukum 2 Kepler, selama planet bergerak mengelilingi matahari, garis hubung antara planet matahari dalam waktu yang sama melingkupi luasan daerah yang sama pula. Hukum 3 Kepler. Berdasarkan hukum 3 Kepler, selama planet bergerak mengelilingi matahari, perbandingan dari kuadrat periode planet dan pangkat 3 dari jarak rata-rata ke matahari merupakan bilangan konstan. Bunyi pernyataan hukum 3 Kepler dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus persamaan berikut. K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3. Dengan keterangan T sama dengan periode planet mengelilingi matahari. R sama dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Menentukan kecepatan satelit mengelilingi bumi. Agar terlepas dari pengaruh gravitasi bumi dan tidak kembali ke permukaan bumi, sebuah benda harus memiliki kecepatan minimum yang biasanya disebut kecepatan lepas. Gaya sentripetal. Ketika sebuah benda bergerak melingkar, maka benda akan mengalami sebuah gaya tarik yang arahnya menuju pusat lingkaran yang disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal inilah yang selalu menahan benda agar tetap berada pada lintasan geraknya dan tidak terlepas. Gaya sentripetal berbanding lurus dengan hasil kali massa dengan kuadrat kecepatan dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Subtopik. Sebuah satelit berputar mengelilingi bumi pada orbitnya yang umumnya berbentuk sirkular dan menyerupai lingkaran. Oleh karena itu, satelit akan mengalami gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat bumi. Gaya sentripetal ini membantu satelit untuk tetap berputar pada orbitnya. Gaya gravitasi antara satelit dan bumi. Ketika sebuah satelit mengitari bumi dan berada pada ketinggian H dari permukaan bumi, maka satelit akan mengalami gaya gravitasi yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali massa yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Rumus Fg sama dengan G massa bumi dikali massa satelit per R pangkat 2. Kecepatan satelit mengitari bumi. Saat sebuah satelit mengitari bumi pada orbit berbentuk sirkular, maka pergerakan satelit mengitari bumi dapat dipandang sebagai gerak melingkar. Ketika satelit berputar mengelilingi bumi, maka gaya gravitasi yang dialami oleh satelit inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal.
Kecepatan lepas. Dalam ilmu fisika, kecepatan lepas adalah kecepatan ketika energi kinetis dan energi potensial gravitasi suatu objek adalah nol. Ini kecepatan yang dibutuhkan untuk terlepas dari medan gravitasi tanpa dorongan. Dalam persamaan ini, friksi atmosfer atau gaya hambat tidak ikut dihitung. Sebuah roket yang bergerak dari lubang gravitasi tidak perlu mencapai kecepatan untuk melakukannya, tetapi mampu mencapai hasil yang sama dengan kecepatan berjalan kaki, menggunakan mode dorong yang cocok dan bahan bakar yang cukup. Kecepatan lepas hanya berlaku pada lintasan balistik. Istilah kecepatan lepas sebenarnya tidak cocok, karena konsep ini mengarah pada kecepatan skalar yang terbebas dari arah, sementara kecepatan pengukuran tingkat dan arah perubahan posisi objek. Poin yang terakhir yaitu menghitung kecepatan benda langit mengelilingi matahari. Dalam fisika, gaya yang berperan penting menjaga keteratiran gerak planet-planet dan interaksi antar benda disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi inilah yang disebut gaya tak sentuh dan telah ditetapkan oleh penemu Newton. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang merupakan seorang astronom Jerman bernama Johannes Kepler. Berkat kesungguhan Kepler dalam melakukan penelitian, dirinya berhasil menemukan hukum Kepler mengenai bentuk lintasan atau orbit planet-planet. Dan juga terdapat 3 hukum Kepler, yaitu hukum Kepler yang pertama menjelaskan bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Nilai eksentrisitas elips yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Hukum Kepler yang kedua menjelaskan tentang setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dan waktu yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Jadi, ketika planet bergerak ke titik aphelium, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat. Sedangkan ketika planet bergerak ke titik perihelium, kecepatan orbit planet lebih besar atau cepat. Dan ada juga faktor yang memengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu bentuk benda. Benda memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang memiliki bentuk kotak, segitiga, dan lingkaran. Dengan bentuk benda yang berbeda dapat memengaruhi gerak benda. Benda yang berbentuk lingkaran akan mudah digerakkan daripada benda yang berbentuk kotak dan segitiga, karena benda yang berbentuk kotak dan segitiga memiliki sudut, sementara yang berbentuk lingkaran tidak memiliki sudut. Dan terakhir, yaitu hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler yang ketiga ini menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Bunyi hukum Kepler yang ketiga yaitu kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pengangkat 3 rata-rata planet dari matahari. Menurut Newton, hukum Kepler ketiga mudah diturunkan sehingga bisa digunakan untuk kasus khusus tentang orbit melingkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pergerakan orbit bumi terhadap matahari diselesaikan dengan menggunakan metode komputasi, yakni metode Euler-Lagrange. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan dengan diselesaikan menggunakan metode komputasi lainnya untuk mensimulasikan gerak orbit planet-planet lainnya dalam sistem tata surya dengan menambah beberapa variabel yang ingin dikaji. Sebuah simulasi yang menggambarkan lintasan orbit benda langit telah dilakukan dengan menggunakan Wolfram Mathematica versi 10.3.
Penyelesaian persamaan diferensial dalam kasus orbit bumi terhadap bumi yang bergerak mengikuti gerak elipsoidal diselesaikan dengan persamaan Euler-Lagrange. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hukum Kepler 2. Dalam kasus orbit benda langit berbentuk elips yang mengikuti kecepatan dan posisi setiap saat. Dari hasil simulasi, metode Euler yang telah dilakukan dapat dilihat pada netbook matematika berupa grafik orbit bumi berbentuk elips. Pada setiap percepatan, saat nilai Vy sama dengan 1,5 meter per sekon pangkat 2, sehingga dapat dikatakan memenuhi hukum Kepler 1. Kesimpulan kami terhadap materi penggunaan hukum gravitasi Newton, yaitu gravitasi adalah gejala yang muncul pada interaksi antara dua benda. Awalnya, gravitasi dihitung pada benda-benda yang tidak dapat diperpanjang, kemudian Newton mampu mengukur gravitasi dan dapat diprediksi. Nah, wawasan tersebut kemudian menyadarkan bahwa setiap objek di alam semesta saling menarik objek lainnya. Kemudian Newton mengamati peristiwa jatuhnya buah apel dari pohon. Dan gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda. Gravitasi bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan berat jarak antara keduanya. Sekian hasil presentase dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu guru dan teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.